Shalom, selamat sore. Apa kabar semua? Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita melihat dulu tayangan video yang ada di YouTube ini. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak, cuma Yohanes. Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Yang murid Yesus Matius menyukai. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Markus dan Lukas tidak, bukan murid Yesus. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim, bukan Nasrani. Saya bawa ini Pak, Bible 2. Ratusan perubahan dengan Injil yang saya bawa tahun 2000. Logika sederhana. Kalau sudah ada intervensi di dalam kitab suci, layakkah dikatakan kitab suci? Yang kedua, Matius Langsung jawab ya. pasal 15 ayat 24 bertentangan dengan Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptislah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kan itu kan Bapak pakai. Bagaimana mungkin ada kitab suci di satu pihak menyuruh ke semua bangsa, di pihak lain kepada Bani Israel? Berarti kontradiktif. Kalau kontradiktif bukan suci. Kalau tidak suci, kalau sudah suci berarti ada intervensi. Kalau ada intervensi dari manusia, kalau dari manusia berarti bukan kitab Allah, batal isi dari hukum. Kesaksian di pengadilan dengan dua orang dengan kesaksian yang berbeda, majelis hakim menolak dua-duanya. Saya tantang sekarang. Saya tantang Pak. Saya 30 tahun belajar Alkitab. Nenek moyang saya Kristen di Tapanuli. Sampai sekarang mereka tidak jawab. Tolong tunjukkan mana yang benar. Untuk seluruh dunia atau Bani Israel? Yang kedua, kalau katakan untuk seluruh dunia, dasar alasannya mana? Jadi sore ini kita mau bahas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Munsir Situmorang. Yesua itu puasa, Yesua itu dikitan, atau disunat, dan Yesua itu matinya dikapani. Berarti Yesua itu Muslim, bukan Kristen. Kenapa Anda Kristen? Nah, itu pertanyaan dari Bapak Ustadz Munsir Situmorang. Ini sebenarnya pertanyaan yang lucu ya, karena pertanyaannya puasa, terus sunat ya, atau khitan itu, dan dikapani itu mana yang lebih dahulu ada? Kristen atau Islam? Ya, Kristen atau Muslim? Mana duluan ada? Yahudi atau Muslim? Nah, ini sebetulnya pertanyaannya harusnya begitu ya. Pertanyaannya ini seharusnya begitu, mana yang lebih dulu ada. Nah, kalau yang lebih dulu ada Muslim, ya berarti benar pertanyaannya Pak Ustadz ini ya. Kalau Yesua itu puasa, disunat, dan matinya dikafani, berarti dia Muslim. Kenapa Anda Kristen? Ini pertanyaan yang salah. Sebetulnya sebaliknya harus kita pertanyakan kepada Ustadz ini, kenapa Anda tidak Yahudi? Ya kan? Karena ini sunat, puasa, dikafani itu adalah tradisi daripada Yahudi, tradisi daripada umat Israel. Ya, kenapa Anda tidak Yahudi? Karena yang dulu ada kan Yahudi, ya, yang dulu ada umat Israel, bukan Islam. Nah, itu sebenarnya pertanyaan harusnya begitu. Ini kayaknya belum dari. Nah, kemudian yang kedua, dikatakan kitabnya orang Kristen itu sudah dirubah-rubah. Kalau kitab sudah dirubah-rubah, berarti sudah dipalsukan, ya kan? Sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan banyak sekali versi daripada Alkitab itu, sebetulnya itu adalah terjemahannya. Ya. Mau seribu terjemahan itu nggak masalah, sama seperti halnya dengan Al-Quran. Ya, ada berapa terjemahannya? Ya, tetapi pertanyaannya, apakah Al-Quran itu ada manuskripnya, sama seperti Alkitab? Ya, ada ribuan manuskrip yang ada, yang tersimpan dengan rapi sampai hari ini. Jadi fakta sejarah itu nggak bisa kita pungkiri bahwa apa yang dipegang oleh ustadz ini itu adalah terjemahannya, bukan kitab aslinya. Ya. Jadi pertanyaannya kalau itu batal demi hukum, itu tidak benar, karena yang dipegang oleh ustadz ini, yang ngakunya ada 40 kitab ini, yang dia pegang itu terjemahannya. Ya. Terjemahannya tidak masalah kalau dirubah, karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan bahasa. Nah, itu yang dimaksud oleh Ustadz ini ya. Jadi bukan dirubah-rubah, kitab aslinya masih ada dan tersimpan dengan rapi. Nah,
Jadi itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan terakhir ini dari Bapak Ustadz Munsir Situmorang, dikatakan mana yang benar ya. Di satu pihak Matius 15 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Yesua diutus hanya untuk domba-domba yang hilang bagi umat Israel. Sedangkan Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini seolah-olah ada dua ayat yang kontradiksi, yang bertentangan. Di sisi yang lain dikatakan bahwa Yesua hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi di sisi yang lain ya, ada ayat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah ini kan sesuatu yang bertentangan. Nah berarti ini katanya menurut Ustadz ini Alkitab ini sudah dirubah-rubah dan sudah dipalsukan dan ini batal demi hukum katanya ya. Wah ini enak sekali ya. Jadi kedua Ustadz ini kayaknya seperti pelawak ya. Tapi ya kalau saya mengatakan pelawak itu mungkin akan ada banyak yang tersinggung, pasti saya disomasi ya. Tapi ya lucu ya sebetulnya ya, kedua ustadz ini lucu karena mereka itu ibaratnya masuk ke rumah orang, ya masuk ke dalam rumah orang dan melihat ini dan itu, dan dia bilang ini tidak benar, ini tidak benar, ini yang benar, ya seenak-enaknya gitu ya. Oh, kitab Yohanes saja yang benar karena dia murid Yesus. Matius, Markus, Lukas itu tidak sah ya, karena Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak, cuma Yohanes. Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Yang murid Yesus Matius menyukai. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Markus dan Lukas tidak, bukan murid Yesus. Nah, jadi ini seenak-enaknya kayak gitu ya. Nah, ibaratnya kalau kita tinju ya, kalau kita mau kelahi, kita mau tinju-tinjuan, kita ini ibaratnya kita diikat tangan ke belakang lalu ditonjok-tonjok orang gitu kayak gitu ya. Ini sesuatu yang lucu ya. Orang asing ya, orang luar masuk ke dalam rumah kita, lalu katakan ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Dan dia tidak kasih tahu yang aslinya yang mana, yang dasarnya mana ya. Dia tidak tahu kalau Matius, Markus, Lukas itu adalah murid Yesua juga. Yesua itu punya murid ya, ada 12 murid ya. Yesua ada 12 murid Yesua, ada 70 murid Yesua ya, ada lagi 120 murid Yesua. Nah, jadi murid-murid ini dikelompokkan menurut kelompoknya masing-masing. Jadi kalau Ustadz ini katakan bahwa Matius, Markus, Lukas itu bukan murid Yesua, dari mana dasarnya? Ya. Nah, ini seperti saya katakan, ini orang asing masuk ke rumah lalu mau menyampaikan salah benarnya. Kita lanjutkan ke materi inti pada sore hari ini. Ada tantangan dari Ustadz Munsir Situmorang. Beliau minta menunjukkan mana yang benar. Tolong tunjukkan mana yang benar untuk seluruh dunia atau untuk Bani Israel. Yang kedua, kalau untuk seluruh dunia, apa dasarnya dan alasannya mana? Kita akan jawab satu persatu. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sebetulnya apa yang ditanyakan oleh Ustadz Munsir Situmorang sudah dijawab oleh Ustadz ini ya. Dan Ustadz ini menjawabnya dengan sangat gamblang dan terang benderang. Sebetulnya inilah alasannya ya. Seperti apa yang disampaikan dengan akurat sekali oleh Ustadz ini. Mari kita saksikan videonya. Yesus pada saat dia datang, dia untuk menggenapi janji Allah khusus kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Ya, itu harus kita aminkan, ya dan amin. Ya. Dan setelah misi Yesus datang di dunia ini kepada bangsa Israel sendiri menolak Mesias. Amin tidak? Kenapa bangsa Israel menolak Mesias? Karena yang diinginkan oleh bangsa Israel bukan Mesias kayak begini yang diinginkan. Mereka berharap kalau bisa Mesias itu bisa menjadi seorang raja yang besar. Mereka mengingat kebesaran Daud, mengingat kebesaran apa? Solomon. Tapi yang datang ke Mesiasnya seperti ini. Itu yang ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Kalau ingin mendapatkan hidup yang kekal, sembahlah hanya satu Allah yang benar. Ulangan 4 ayat 6. Hanya satu Allah yang benar, yaitu siapa? Bapa, yaitu siapa? Yahweh. Apa yang ditanyakan oleh Ustadz Munsir Situmorang sebenarnya sudah dijawab dengan sangat akurat sekali oleh Ustadz ini ya. Inilah alasannya kenapa ada perintah pergilah ke semua bangsa dan jadikanlah semua bangsa muridku. Karena seperti apa yang dijelaskan oleh Ustadz ini, ya ini memang benar dan akurat bahwa ketika Mesias itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu
menolak dia karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka tentang Mesias. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Inilah jawaban daripada pertanyaan Ustadz Munsir, ya. Kenapa ada perintah pergilah kamu ke segala bangsa dan jadikanlah segala bangsa itu muridku? Karena ada penolakan dari milik kepunyaannya itu. Dikatakan bahwa Matius pasal yang ke-15 ayat 24 ini, bahwa dia memang benar diutus hanya untuk domba-domba yang terhilang di antara bangsa Israel. Itu memang benar. Dan ingat bahwa perkataan ini adalah perkataan Yesua. Dengan oknum yang sama, orang yang sama, Yesua jugalah yang mengeluarkan satu mandat, satu perintah untuk pergi ke semua bangsa. Dikatakan bahwa karena milik kepunyaannya itu menolak dia, tidak menerimanya. Maka Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi ketika ada penolakan bangsa Israel terhadap Yesua, maka keselamatan itu ditawarkan kepada siapa saja, kepada semua orang yang menerimanya. Tidak pandang dia dari Israel, tidak pandang dia dari Indonesia, tidak pandang dia dari suku mana. Semua orang yang mau menerimanya akan diberikan hak penuh menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Sekalipun dia ustadz, kalau dia percaya dalam nama Yesua ada keselamatan, dia juga akan diberikan hak untuk diangkat menjadi anak-anak Elohim. Dan kalau kita diadopsi secara sah, ya menurut hukum, kalau menurut hukum Indonesia, kalau seorang anak itu diadopsi secara hukum dan sah, maka sekalipun dia anak adopsi, dia memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Demikian halnya dengan kerajaan surga. Dikatakan walaupun kita anak angkat, ya, tetapi kita diberikan hak, diberikan kuasa penuh untuk menjadi anak-anak Elohim yang punya hak mewarisi kerajaan surga. Jadi inilah jawabannya, ya. Tantangan daripada Ustadz Munsir ini sudah dijawab. Dikatakan bahwa tunjukkan mana yang benar, untuk seluruh dunia atau untuk bangsa Israel. Jawabannya adalah keduanya benar. Pertama untuk bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel itu menolak dia, maka keselamatan itu diperuntukkan untuk semua orang yang menerimanya. Diperuntukkan kepada semua orang yang menerimanya, termasuk bangsa Israel. Semua bangsa dan termasuk bangsa Israel. Itu sebabnya ketika secara resmi ada penolakan dari bangsa Israel, mereka menolak dia, bahkan lebih daripada itu mereka menyalibkan dia. Tetapi ketika kebangkitannya, ya, kita melihat bahwa ini adalah perintah daripada Yesua, ya. Yesua berkata bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang di antara bangsa Israel. Tetapi domba-domba yang hilang di antara bangsa Israel menolak dia. Maka Yesua dengan pribadi yang sama, dengan orang yang sama, ya, dikatakan bahwa pergilah kamu ke segala bangsa, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah jawaban untuk Ustadz Munsir, ya. Pertanyaannya yang kedua adalah, kalau untuk seluruh dunia, dasarnya, alasannya mana? Nah, saya tidak perlu menjawab, Ustadz yang tadi itu sudah menjawab, ya. Itulah jawaban yang sangat akurat. Jadi Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 tidak bertentangan dengan Matius 15 ayat yang ke-24. Mereka ada saling berhubungan, ada korelasi satu dengan yang lainnya, ya, di mana jalan ceritanya ya seperti itu, ya. Jadi tidak bertentangan dan tidak bisa dibatalkan demi hukum. Apa yang dibatalkan, ya? Jadi inilah jawaban untuk Ustadz Munsir Situmorang. Kiranya memuaskan hati bagi Ustadz Munsir Situmorang dan kawan-kawannya dan semua yang menyimak tayangan ini. Kiranya Yesua memberkati kita. Shalom, shalom, haleluya.